Anda yakin ingin melakukan ini, Bu? Rumah ini kan peninggalan orang tua Ibu. Ini untuk modal usaha, Pak. Demi masa depan kami. Saya tidak akan membiarkan suami saya tenggelam dalam hutang. Anda seorang istri yang luar biasa, Bu ini. Makasih banyak ya, Dek. Winnie dan Dede adalah sepasang suami istri yang sedang menghadapi ujian berat. Sang suami, Dede, adalah seorang pengusaha handal yang mendapat musibah. Ia terkena penipuan hingga meninggalkan hutang sebesar 7 miliar rupiah. Tak tega melihat suaminya stres dan terpuruk, Winnie akhirnya menjual rumah warisan peninggalan orang tuanya untuk menutupi hutang sang suami. Dengan sisa uang yang ada, mereka lalu menyewa bangunan sederhana untuk memulai usaha baru di bidang kuliner. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Kita harus tetap kuat, Mas. Aku yakin usaha baru rumah makan ini akan membawa kita keluar dari kesulitan. Makasih ya, Dek. Aku nggak tahu harus berbuat apa tanpa kamu. Kamu sudah berkorban banyak buat kita. Namanya juga hidup, Mas. Susah senang harus dipikirkan dan ditanggung bersama. Oh iya, ini beneran. Untuk opening rumah makan nggak perlu sewa juru masak. Gak usah, Mas. Kita masih merintis. Jadi harus berhemat dulu. Aku saja yang handle dapur. Mas Dede urus pemasarannya ya. Tapi aku beli baju baru ya, buat meeting sama calon investor besok, biar lebih presentable gitu. Iya dong, Mas. Marketing kan memang harus kelihatan rapi, biar investor makin yakin dan percaya. Tapi nanti kalau ada cewek yang kesemsem gimana? Ah, kamu ini, Dek. Mana mungkin lah ada yang bisa menandingi istriku yang baik ini. Bersamamu kita akan taklukkan dunia. 3 bulan kemudian, resto mereka pun terlihat sukses dan ramai dengan pelanggan. Hal itu tak luput dari kerja keras suami istri tersebut. Winnie yang pintar memasak ternyata juga hebat dalam menghemat dan mengelola keuangan. Tetapi lebih banyak orang yang mengenal Dede sebagai owner restoran itu, karena dia memang lebih sering tampil di sosial media sebagai salah satu bentuk pemasaran dan marketingnya. Makanya guys, kalau kamu mau merasakan sup ikan terenak se-Indonesia, langsung aja cus ke restoran Seafood Dewin. Sip, sudah oke Pak. Ya sudah, nanti setelah edit langsung upload ke TokTok, IG Reels sama Shorts ya. Jangan lupa perhatikan SEO-nya juga. Siap Pak Dede. Aduh, maaf Pak Robi, jadi nunggu lama ya? Loh, nggak apa-apa banget Pak. Saya justru seneng lihat Pak Dede kerja. Jago pol. Pantes restorannya viral terus. Gak salah saya invest di restoran ini. Makasih banyak Pak. Oh iya, katanya ada yang mau dibicarakan sama saya Pak. Ternyata maksud kedatangan Pak Robi adalah ingin mengajak Dede kerjasama sebagai salah satu tim ahli di usaha barunya yang bergerak di bidang marketing. Melihat kesempatan emas ini, Dede pun langsung menyetujuinya. Sebagai perluasan usaha, pikirnya. Toh urusan operasional rumah makan sudah bisa dihandle istrinya. Ayo Pak, katanya mau nemenin aku belanja tas Burberry baru. Iya Ma, sabar dong. Tas di rumah kan juga udah banyak banget tuh. Oh iya Ma, ini kenalin, rekan baru Papa. Salam kenal Bu, saya Dede. Iya Pak, saya Catherine. Gila, cantik sekali istrinya Pak Robi ini. Pantes sering diajak kemana-mana. Kayaknya
dia setengah pamer deh kalau punya istri kayak model gini. Gajinya pegawai jangan lupa, Mas. Besok tanggal merah, bank tutup. Oh, iya. Wah, ini Pak Robi dan istrinya ya? Aduh, ibu cantik banget kayak model. Ah, bisa saja. Maaf, ibu ini siapa? Salam kenal, Pak. Saya... Udah. Tuh, masih banyak pelanggan antri. Oh iya, saya pamit balik ke dapur lagi ya, Pak. Bu, mari. Iya, mari. Ibu itu tadi siapa ya, Pak? Itu juru masak di sini, Pak. Oh, begitu. Pantas masakan di sini enak banget. Ibunya kelihatan berdedikasi sekali. Wah, bisa malu aku kalau kenalin Winnie sebagai istriku. Dia di dapur terus, penampilannya kayak mbok-mbok gitu. Jauh sekali kalau dibandingin sama istrinya Pak Robi. Seminggu kemudian, Dede mulai menempati kantor barunya. Gedungnya terlihat mewah dan modern. Penampilannya juga menjadi lebih modis, bak direktur perusahaan besar. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu bertumbuh pesat. Iya, kita akan fokus pada strategi pemasaran digital. Saya ingin perusahaan ini menjadi yang terdepan di industri. Sudah jelas ya? Ya Pak, jelas. Pak Dede, ini laporan terbaru dari tim marketing. Kita melihat peningkatan yang signifikan di kuartal ini. Alhamdulillah. Sama malam ini ada undangan juga, Pak, sama Pak Robi. Beliau merayakan ulang tahun istrinya. Biasanya tamu undangan datang bersama istri atau pasangan. Jadi, Pak Dede ajak istri saja, Pak. Sama istri? Loh, ini istrimu? Iya. Aduh, maaf, kirain ART. Kayaknya istri saya sedang berhalangan deh. Kalau kamu, Rizka, malam ini kamu ada acara nggak? Temenin saya ke acara itu yuk. Saya, Pak. Iya. Udah kamu ikut aja, biar saya nggak sendirian. Dede pun akhirnya mengajak Rizka, sekretarisnya yang cantik dan pintar. Apalagi, Rizka sudah terbiasa bergaya hidup mewah. Sehingga, ia mudah membaur dengan rekan-rekan bisnis dan para istrinya. Ya ampun, Bu. Ini tas Burberry terbaru itu ya, yang harganya 40 juta itu. Tahu saja sih kamu, Rizka. Kamu nanti kalau ultah minta hadiah saja. Itu loh, Prada yang baru. Sama siapa, Bu? Wong saya ini single. Ke bos Dede dong. Ah, Ibu bisa aja. Nanti istrinya marah lah. Tapi saya kok nggak pernah lihat istrinya Pak Dede ya? Saya juga nggak pernah, Bu. Tapi enak kali ya istrinya Pak Dede. Nggak pernah nemenin Pak Dede. Nyantai-nyantai di rumah terus. Iya bener, dimanja abis. Enak banget ya bisa santai-santai di rumah terus, sampai gak pernah kelihatan. Bu, ada pesanan nasi kotak 200 bungkus buat besok pagi. Apa bisa, Bu? Bisa, Ri. Terima aja. Tapi saya nggak bisa bantu lembur, anak saya sakit. Ya wes, gak apa-apa. Saya bisa kok kerjakan malam ini sendiri. Siap, Bu. Oke, 200 bungkus siap besok pagi. Pak Dede gak mau ganti mobil kah? Kayak rekan bisnis Pak Robi yang lain. Belum kepikiran sih. Dulu beli mobil ini sesuai keperluan aja. Setahu saya kalau di dunia marketing sedikit flexing itu perlu loh, Pak.
Seakan-akan bisnis yang Bapak handle sukses dan malah bisa mendapatkan rekan-rekan bisnis baru. Ada benernya sih kamu, Riz. Mungkin memang sudah saatnya upgrade kali ya. Besok temenin aku ke showroom ya. Siap, Pak. Rizka dan Dede pun semakin dekat. Karena Rizka tipe perempuan yang berlifestyle tinggi, Dede menikmati dunia barunya yang jauh berbeda dibandingkan ketika ia bersama Winnie yang suka berhemat. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa. Lihat kan, Pak, hidup ini harus dinikmati. Bapak sudah bekerja keras, jadi berhak untuk bersenang-senang. Ya benar kamu, Riz. Aku sepertinya memang harus lebih menikmati hidup ini. By the way, kamu kok masih single, Win? Dengar-dengar banyak yang deketin kamu juga kan? Kita bikin romantis. Belum ketemu yang cocok nih, Pak. Cari yang sukses, ganteng, baik. Ya, yang kayak Pak Dede gini lah. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Aduh, Pak Dede lucu deh kalau tersipu. Bercanda aja kamu, Riz. Loh, Dek, kok tidur di sini? Mas, baru pulang. Kutungguin loh dari tadi. Aku telepon juga nggak diangkat. Iya, tadi lagi makan malam sama rekan-rekan bisnis. Sudah, kamu nggak perlu nungguin aku terus ya. Sekarang sering banget sih Mas lembur. Aku merasa kita makin jarang ketemu, kumpul berdua kayak dulu. Ya, namanya merintis bisnis ya gini, Dek. Harus sabar. Nanti insya Allah kalau sudah auto jalan semua, kita makin banyak waktu untuk berdua. Iya sih, Mas. Oh iya, Dek. Keuntungan rumah makan kan lagi tinggi-tingginya nih. Aku ambil sebagian buat investasi bisnis properti di rekanku ya. Properti biasanya bagus. Iya, boleh, Mas. Besok transfer aja dari laptop restoran. Makasih istriku. Dede ternyata tidak menggunakan uang itu untuk berinvestasi, tetapi untuk pergi dan bersenang-senang dengan Rizka, membelikannya barang-barang mewah, dan bahkan mereka juga sering keluar kota menginap di hotel bersama. Kok transferan ke Mas Dede buat investasi terus-terusan ya? Sampai ratusan juta gini. Lah, ini kemarin Mas Dede pakai laptop kok emailnya belum di logout? Transaksi apa ini? Kok banyak banget? Makan fine dining, baju wanita, tas desainer. Buat siapa ini? Makasih ya, Mas. Udah sewain aku apartemen deket sini. Lah, kan kamu yang semingguan ini kode-kode pengen pindah dari apartemen yang lama. Ih, sebel ah. Mas Dede kan yang bilang biar gampang kalau kita berduaan. Iya. Apa-apaan ini, Mas? Jadi, selama ini kamu selingkuh sama dia? Tuh, tungguin. Aku bisa jelaskan. Aku nggak selingkuh. Nggak selingkuh bagaimana? Jelas-jelas kamu bermesraan di depan mataku. Win, sabar. Aku sama Rizka nggak selingkuh. Aku belum sempat ngomong sama kamu. Tapi aku memutuskan untuk berpoligami. Iya, Mbak. Saya sekarang resmi jadi istrinya Mas Dede. Tega kamu, Mas. Tega kamu. Cinta ini takkan terbalas.
pastikan melayang pedih. Ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini tak. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Suamiku berpoligami diam-diam. Apa yang harus hamba lakukan selanjutnya? Baik-baik saja. Win, aku tahu ini sulit, tapi sebagai suami, aku punya hak untuk berpoligami. Seorang istri yang solehah harus taat sama suaminya loh. Kau anggap aku tak cukup. Poligami adalah tanggung jawab yang besar, Mas. Harus bisa adil. Mas jujur dengan aku saja tidak bisa. Bagaimana mungkin mampu berpoligami? Ku coba kau tutup. Aku minta cerai. Tutur batinku. Jangan terbawa emosi. Pikirkanlah baik-baik. Semua bisnis termasuk resto dan legalitasnya sudah atas namaku. Kalau kita berpisah, kamu bakal hidup susah, Dek. Aku baru sadar, Mas. Selama ini aku sendirian. Aku bertahan di sisimu dalam suka dan duka karena cinta, bukan karena harta. Tunggu surat cerai dariku, Mas. Tak mau lagi aku percaya. Ini awal yang baru, Win. Kamu bisa membangun hidupmu lagi. Kali ini untuk dirimu sendiri. Winnie akhirnya bercerai dengan Dede. Tak mau lagi aku tersentuh. Dia bahkan tidak meminta bagian dari usaha restoran yang selama ini dia jalankan. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini. Dia hanya ingin lepas dari Dede dan melupakan sakit hatinya yang mendalam. Mulut manismu, pergilah kau. Aku nggak nyangka Winnie lebih memilih untuk pergi. Kasian juga sebenarnya, dia bakal mulai hidup dari nol lagi. Yang tak ingin ku tahui. Setahun belakangan ini, kenapa tiba-tiba omset turun drastis sih, Pak? Beberapa dari pelanggan juga komplain loh. Katanya Pak Dede kurang fokus, nggak kayak dulu. Maaf, Pak. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi. Sepertinya tidak bisa, Pak. Para investor sudah sepakat tidak meneruskan kerjasama dengan Bapak lagi. Dengan berat hati, saya memberhentikan Pak Dede. Aduh, belakangan ini kok ada-ada aja cobaannya. Semua kerjaan nggak ada yang berjalan mulus. Mana si Rizka minta jalan-jalan ke Eropa lagi. Aduh, gimana nih nolaknya? Pasti dia bakal marah deh. Untuk sementara aku fokus dulu deh ke rumah makan. Kalau fokus kayak dulu, pasti aku bisa bangkit lagi. Suamiku sudah pulang. Pas banget. Kapan nih, Mas, kita ke Eropa? Aku udah beli jaket musim dingin nih. Mas, kenapa? Kok murung gitu? Bisnisku pilot, Riz. Apa? Pilot? Terus gimana? Mas masih ada tabungan kan? Terus kita ke Eropanya gimana? Ya, untungnya kita masih ada rumah makan. Untuk sementara kita berhemat dulu ya. Kamu juga tolonglah bantu-bantu di rumah makan. Ih, dulu janjinya gak gini loh, Mas. Ya, mau gimana lagi? Tolonglah bantu suamimu ini, Riz. Wah, iya deh, iya. Jadi istri harusnya kayak ratu. Wah, malah disuruh bantu-bantu. Selama 1 tahun, Dede dan Rizka berusaha untuk mengelola rumah makan itu. Namun, semenjak kepergian Winnie, kondisi rumah makan itu semakin menurun dan tidak ada peningkatan sama sekali. Banyak pembeli yang protes karena rasa makanannya berubah serta harganya melonjak tinggi. Dede yang stres pun mulai terlihat kurus dan tidak terawat. Mana ini pesanan saya? Dari tadi ditungguin kok nggak jadi-jadi.
Udah 1 jam lebih loh. Sebentar ya mas, makanannya lagi dimasak tuh. Dari tadi juga ngomong gitu. Lihat nih, pembelinya minta di-cancel aja. Waduh, jangan dong mas. Anterin aja sendiri kalau mau. Resto nggak bener. Masa ayam aja 1 jam lebih. Pak, ini makanan basi kok masih dijual sih? Wah, maaf ya mbak. Segera saya ganti dengan yang baru. Aduh, ini jam makan siang saya udah mau habis. Saya harus balik kerja nih. Nanti saya gratisin deh buat mbak. Udah, saya langsung balik aja. Ari, gimana sih? Hari ini sudah ada 5 orderan Gojek di cancel. Semua pelanggan juga pada protes karena makanannya nggak fresh. Kamu ini niat kerja nggak sih? Maaf pak, karena belakangan resto makin sepi, makanan-makanan kita banyak yang tersisa. Jadi biar hemat, makanan sisa itu saya panasin buat besoknya. Loh, kenapa pakai makanan sisa? Kan budget untuk bahan-bahannya nggak saya kurangin. Setiap hari bikin aja yang baru, yang lama buang aja. Kalau soal uang itu, saya gak pegang pak. Hah? Kan uangnya sudah saya kasih ke kamu. Kemana semua uang itu? Oh, uangnya diambil sama Bu Rizka pak. Apa? Terus dia sekarang di mana? Dari tadi nggak kelihatan. Kalau itu saya kurang tahu pak. Katanya ada urusan di luar. Aduh, ya udah, kamu bantu saya bersihin sama tutup rumah makan ya. Siap pak. Duh, udah lama aku nggak shopping-shopping sama nail art. Kamu dari mana aja? Mas Dede udah di rumah. Lihat nih mas, kukuku cantik kan? Nih, aku juga beli gaun baru. Pasti Mas Dede suka deh ngeliatnya. Kamu shopping semua barang ini pakai uang dari mana? Budget belanja rumah makan? Iyalah mas, emang uang dari mana lagi? Kamu kan udah nggak kasih aku uang jajan. Kamu kan tahu sendiri kondisi keuangan kita gimana. Bukannya bantuin suami kerja, malah enak-enakan shopping. Mas, semenjak aku jadi istrimu, hidupku tuh jadi menderita. Disuruh beresin rumah lah, bantuin urus rumah makan lah. Aku tuh shopping-shopping buat healing, biar gak suntuk terus. Baru gini aja ngeluh. Dulu ini gak pernah ngeluh ngurus rumah makan. Dia bisa loh ngurus sendirian. Pantas aja dia kucel kayak gitu. Suaminya gak pernah danain perawatan. Aku gak mau ya, senasib sama kayak mantan istrimu yang kucel itu. Dasar istri gak guna. Bisanya cuma hedon aja. Tahu gitu aku gak cerain Winnie. Udah pinter masak, ngatur keuangan. Mukanya yang gak perawatan aja masih jauh lebih cantik daripada kamu. Ya udah sana, rujuk aja kalau bisa. Aku juga bisa dapetin yang lebih oke dari kamu. Nyesel aku pernah nikah sama kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Berani ya kamu nampar aku? Lihat aja, aku bakal nuntut uang cerai sebesar-besarnya. Rizka kemudian curhat di media sosialnya bahwa dia mengalami KDRT dari suaminya. Hal itu bisa dibuktikan dengan bekas tamparan di pipi Rizka yang terlihat kemerahan. Tak lupa, ia membagikan rekaman CCTV rumahnya saat Dede menamparnya. Sandiwara yang dibuatnya menjadi viral. Banyak netizen yang geram dan mencaci maki Dede. Bahkan, rekan-rekan bisnis Dede terdahulu juga mengetahui kasus ini. Astaga, saya nggak nyangka kalau Dede bisa sejahat itu. Padahal dia kelihatan kayak orang baik-baik loh. Sabar ya Rizka. Wanita hebat kayak kamu pasti bakal dapat yang lebih baik. Semenjak kejadian itu, Rizka meminta bercerai dari Dede. Dengan sandiwaranya, dia berhasil mendapatkan harta gonogini yang banyak. Di lain sisi, usaha rumah makan Dede terus mengalami kemunduran. Dia pun terpaksa menjualnya. Dia melihat rumah makannya itu untuk terakhir kali. Ini untuk modal usaha, Pak. Demi masa depan kami.
Saya tidak akan membiarkan suami saya tenggelam dalam hutang. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih. Dek, di manakah kamu sekarang? Aku membutuhkanmu. Kita harus tetap kuat, Mas. Aku yakin usaha baru rumah makan ini akan membawa kita keluar dari kesulitan. Makasih ya, Dek. Aku nggak tahu harus berbuat apa tanpa kamu. Kalau saja kamu masih di sampingku, Dek, mungkin ini semua nggak bakalan terjadi. Untuk kita kembali lagi. Mau tidak mau, ia menjual rumah makannya ke seorang pengusaha lainnya. Dengan ini, rumah makan ini sekarang menjadi milik Pak Agung. Terima kasih ya, Pak. Kalau boleh tahu, nanti Pak Agung mau buka bisnis apa ya di sini? Oh, ini niatnya saya kasih ke istri saya sebagai kado ulang tahunnya bulan depan. Wah, loyal sekali Pak Agung ini. Pasti istrinya senang bukan main dapat hadiah seperti ini. Bulan depan, kalau nggak salah ingat, ini juga berulang tahun bulan depan. Iya, kan sudah sewajarnya seorang suami mau nyenengin istrinya. Lagian, dulu istri saya pernah cerita kalau dia pernah jadi juru masak di sini. Apa? Kalau boleh tahu, siapa namanya Pak? Mungkin saya kenal. Namanya Winnie, Pak. Hanya namamu di hatiku. Dia juru masak di usaha catering saya. Awal masuk dulu, dia baru menjanda dan kehilangan usaha yang ia bangun dari nol. Melihat semangatnya berjuang kembali, saya jadi jatuh cinta. Gak banyak wanita hebat yang seperti dia. Kata ibu saya, kalau punya pendamping seperti itu bisa membawa rezeki. Akhirnya, tanpa nunggu lebih lama lagi, saya memutuskan untuk melamarnya dan alhamdulillah diterima. Maaf ya Pak, malah jadi banyak cerita. Apa istri Bapak pernah cerita soal mantan suaminya? Dia nggak mau cerita terlalu banyak, sakit katanya kalau diingat. Yang saya tahu, dia dulu sempat jual rumah untuk bantu bisnis suaminya. Tapi suaminya malah berpoligami diam-diam. Sudah jam segini. Anu Pak, saya pamit dulu ya, mau jemput istri saya. Kau sebagai kasihku. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Ternyata itu benar kamu, Winnie. Maafkan aku, Winnie, sudah menyanyiakan kebaikanmu selama ini. Kamu memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Kenapa, Dek? Gak apa-apa, Mas.
Aku ngerasa kayak ada orang yang lihat ke arah sini. Nggak ada siapa-siapa di luar. Ayo, kamu potong kue dulu. Ku rasakan dunia milik berdua. Oh iya, kamu happy nggak hari ini? Happy banget, Mas. Makasih ya. Apapun untuk istri tercintaku. Berdua meraih mimpi kita. Berdua meraih mimpi kita.